Selamat pagi, Bu. Siapa yang sudah hadir hari ini? Siapa Rafael? Satu. Bapak Frantika. Satu. Apa keterangannya? Rafael sakit. Si Rafa? Sakit. Si siapa tadi? Siapa? Nggak tahu. Tiga yang sudah hadir. Sudah bisa kita mulai? Oke, Bu, semangat. Oke, kita belajar hari ini tema 4. Biarlah. Sudah ada buku tema 4-nya? Kita belajar bahasa Indonesia tentang pantun. Apa pengertian dari pantun? Siapa yang tahu? Contoh dari pantun. Pantun nasihat. Teka-teki. Pantun apa? Apa lagi? Pantun agama. Pantun sederhana. Masih banyak. Sekarang contoh pantun. Ini misalnya ada sini pantun jenaka. Ini udah ada di buku tulisnya nih. Belum? Kalau belum ada coba keluarkan. Ini pantun jenaka. Pantun jenaka ini berisi tentang pantun nasihat itu untuk menyampaikan pesan moral. Kelihatan tulisannya ke belakang? Yang pertama pantun jenaka. Pantun yang dibuat bertujuan untuk menghibur. Contohnya itu apa? Ada yang tahu contoh dari pantun jenaka? Apa? Ini contoh dari pantun jenaka.
Ini contoh dari pantun nasihat. Kalau pantun nasihat itu untuk menyampaikan pesan moral dan etika. Ini contohnya, perhatikan dulu ke depan. Kemudian ada ciri-ciri pantun. Apa saja ciri-ciri pantun? Yang pertama bersaja ABAB, yang kedua memiliki baris, garis pertama disebut dengan apa? Berarti ini garis pertama dan kedua disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut dengan pantun. Ini ada contoh pantun. Ikut apa hijab ya kalau belajar ini. Ini contoh pantun nasihat ini bersaja AA atau bersaja ABAB? Kalau AA itu gimana? Kalau AA ini M. Kalau bersaja AA berarti misalnya di sini R, di sini juga R, garis kedua, garis ketiga juga R, dan garis keempat juga R. Itu yang dinamakan bersaja AA. Kalau ini baru ABAB. Misalnya, kakak contohkan yang pertama, ini misalnya. Siapa yang mau maju ke depan? Ini contohkannya.
Benar ciri-ciri pantun? Benar? Ciri-cirinya yaitu baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Ini dia. Berarti ini termasuk dengan Ciri-ciri pantun. ciri-ciri pantun. Siapa lagi yang kedua? Depan. Terdiri dari 4 baris setiap barisnya. Itu termasuk apa itu? Ciri-ciri, jenis atau contoh? Ciri-ciri, jenis atau contoh? Ciri-ciri. Yakin? Benar semuanya? Nah, kemudian Aisyah. Itu merupakan jenis atau contoh atau ciri-ciri? Jenis pantun. Jenis. Benar? Yakin? Kemudian yang belum ada apa lagi? Contoh. Yang belum ada contoh. Nasihat. Itu merupakan jenis pantun. Kemudian belum ada lagi yang mendapatkan contoh pantun. Itu. Memiliki sampiran dan isi. Itu merupakan Silakan. belum ada lagi. Yang boleh ribut, boleh ribut. Jangan ya, jangan. Nanti belum ada lagi yang contoh dari pantun. Yang hijau tuh panjang terus contoh pantun. Nah, coba dengarkan ya. Coba didengarkan. Betty minum teh karena haus. Ditanya kakak, jawabannya berbelit-belit. Jika belajar tidak serius, ilmu yang didapat semakin sulit. Itu merupakan pantun atau pantun? Ya, contoh dari pantun itu merupakan pantun jenaka atau pantun nasihat? Oke, udah paham? Udah paham?
Misalnya di sini kamu ada tanggung jawab di sekolah. Kita contohkan di sekolah. Tiket, tidak membuat PR, gotong royong. Misalnya ada gurunya mengasih PR, itu tanggung jawab itu namanya. Ya. Kalau seandainya kamu tidak membuat PR, berarti kamu melanggar aturan. Itu kamu harus, misalnya ibu misalnya kayak yang tadi, ibu tuh kamu mengasih uang sama si Tata, itu apa tuh namanya? Denda. Itu contoh yang di sekolah. Kalau contoh di masyarakat, apa contohnya? Apa contoh di masyarakat? Gotong royong. Kalau kalian misalnya ada di masyarakat, kalian bergotong royong, membuat yang ini, membuat ini, membuat itu, kamu tidak ikut, itu dikenakan sanksinya. Contohnya sanksinya apa itu contoh? Contohnya apa? Misalnya di masyarakat. Misalnya masyarakat. Ini dia tanggung jawab masyarakat. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Kalau misalnya itu ada di kampung kakak, misalnya ada orang yang hamil di luar nikah, hamil di luar nikah, itu di kampung kakak itu dikeluarkan 2 tahun. Yang dimaksud yang dikeluarkan 2 tahun itu, dia dalam 2 tahun itu tidak ikut apa-apa di kampung itu, tidak diperbolehkan masyarakat. Itu melanggar peraturan masyarakat. Nah, itu kalau yang di kampung kakak. Itu kalau yang di desa. Kalau di kota-kota apakah ada itu? Tidak. Kemungkinan tidak ada. Kalau di kampung kakak memang kayak gitu, dikeluarkan 2 tahun dari masyarakat. Kemudian tanggung jawab diri sendiri. Contohnya misalnya itu tanggung jawab diri sendiri. Kesadaran di setiap orang memiliki kewajiban. Misalnya, contohnya apa? Tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Apa contohnya itu? Contohnya, apa contohnya? Tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Membuat PR. Membuat
kalian tidak membuat PR. Itu berarti tanggung jawab diri sendiri, itu kan? Kalau kamu tidak membuat PR, berarti kamu melanggar aturan. Ada misalnya gotong royong di sekolah, orang semuanya gotong royong, kalian duduk aja di kelas. Itu merupakan pelanggaran. Apalagi contohnya, masih banyak contohnya itu. Ini Ibu mau bertanya, adakah tanggung jawab kalian kepada Tuhan? Ada. Apa tanggung jawab? Ada. Sholat, sama itu. Sholat, apa lagi? Berpuasa. Nah, itu tanggung jawab. Itu tanggung jawab kepada Allah. Apa lagi tanggung jawab terhadap Guru. tanggung jawab terhadap guru? Contohnya apa? Contohnya apa? Yang lain, selain mengerjakan PR, apa lagi? Belajar. Yes. Selain belajar, apa lagi? Mendengarkan Mendengarkan penjelasan guru ketika gurunya menerangkan pelajaran. pelajaran di depan. Tidak boleh memutar, tidak boleh bercerita. Tolong didengarkan gurunya menerangkan di depan. Kemudian apa lagi? Selain itu apa lagi? Terhadap lingkungan. Sebagai perintah guru. Mematuhi perintah guru. Sebab itu apa lagi? Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, contohnya PR juga, PR lagi. Latihan. Ini enggak, misalnya dikasih sama ibu latihan. Buka halaman ini sampai ini. Oh ibu tuh bukan bentar. Kalian langsung jalan-jalan. Itu melanggar Aturan. melanggar aturan. Udah paham? Udah paham? Udah paham tentang pantun dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap sekolah, terhadap masyarakat, bangsa dan negara, terhadap Tuhan. Itu kan tanggung jawab semuanya. Udah paham semuanya? Sudah. Oh, yang
dengan